Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah berkata seorang ulama atau para ulama seperti yang tertulis di dalam kitab Al-Hikam, sebuah kitab yang sangat masyhur, kitab yang sangat terkenal, yaitu kitab tasawuf, ditulis oleh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, atau yang terkenal sebagai Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam kitab Al-Hikam, kitab ini sangat masyhur sekali, dipelajari bahkan sampai ke perguruan tinggi sebagai mata kuliah atau mata pelajaran tasawuf. Dan ini mayoritas digunakan oleh ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf. Pada halaman yang ke-28, tepatnya pada halaman yang ke-29, beliau Syekh Athaillah As-Sakandari mengatakan, kun taliban lil istiqamati wa la takun taliban lil karamati. Jadilah kamu orang yang istiqomah. Jadilah kamu orang yang berusaha mencari gelar istiqomah. Jangan engkau mencari gelar karomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah as-subutu alal haq, menetap pada kebenaran. As-subutu alal haq, as-subutu alal khair, menetap pada kebaikan. Dia bertahan untuk melakukan ibadah, amal soleh. Dia konsisten. Dia menahan pedih, walaupun sakit, walaupun di tengah-tengah komunitas ia menghujatnya, membencinya, menolaknya, tapi dia tetap istiqomah dalam menjalankan amal soleh, melakukan amal soleh, dalam menyuarakan kebenaran, dalam bertahan dalam kebaikan. Kemudian apa itu karomah? Karomah adalah kemuliaan. Kemuliaan ataupun kelebihan yang didapatkan atau yang Allah berikan kepada seseorang yang tidak semua orang mendapatkannya. Akan tetapi seorang ulama juga mengatakan bahwa al-istiqomatu khairu min alfi karamatin. Istiqomah itu jauh lebih baik daripada 1000 karomah. Alasannya apa? Kata al-muallif atau pengarang kitab ini, kun taliban lil istiqomati wa la takun taliban lil karamati. Jadilah kamu orang yang mencari istiqomah. Jangan kamu orang yang mengejar tentang karomah, kemuliaan. Fa inan nafsaka tataharraku, karena sesungguhnya nafsumu yang mengajakmu tadlubul karomata, untuk mencari kemuliaan. Sedangkan wa maulaka yatlubuka bil istiqomati, sedangkan maula yaitu Tuhanmu, Rabbmu, Allah Subhanahu wa taala, menyuruhmu untuk menetap pada istiqomah, bukan pada karomah. Wali an takuna bihaqqi maulaka, wali an takuna bihaqqi maulaka aula bika min an takuna bihaddin nafsika. Sesungguhnya engkau berada di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih baik, lebih utama daripada engkau menetap pada sesuatu yang menjadi keinginan nafsumu. Wa minal hikayati, ada sebuah hikayah ataupun cerita, fi hadzal makna alladhi dzakarnahu ma ruwiya fil israiliyati. Sebuah cerita yang dimaknai, ditulis di dalam kitab ini adalah sebuah riwayat
terjadi di masa Bani Israel atau terjadi pada kaum Bani Israel di masa lalu. An Wahb bin Munabbih, diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih radhiyallahu taala anhu, bahwa dulu anna rajulan min Bani Israili soma sab'ina sanatan. Dulu pernah ada seorang laki-laki yang berpuasa selama 70 tahun. Yuftiru fi kulli sanatin sittata ayamin. Di dalam setiap satu tahunnya dia hanya berbuka ataupun dia hanya berbuka selama, dia tidak berpuasa maksudnya hanya selama 6 hari. Dia berpuasa 70 tahun dan dia hanya tidak berpuasa di setiap tahunnya itu 6 hari. Selebihnya dia selalu berpuasa selama 70 tahun. Fasa'alallaha tabaraka wa ta'ala, dan dia meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apa yang dia minta dari Allah? Apa yang dia minta dari Allah dengan melakukan puasa 70 tahun ini? Dia punya keinginan, punya kehendak, punya doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuriyahu kaifa taqawa syayatinu 'alan nas. Dia ingin sekali melihat bagaimana setan ini menggoda manusia. Jadi intinya dia berpuasa selama 70 tahun hanya karena ingin melihat wujudnya setan. Seperti apa setan ini menggoda manusia? Kemudian falamma tala dzalika alaihi wa lam yujab. Di saat dia telah melakukan puasa selama 70 tahun kemudian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia masih belum bisa melihat setan. Dia masih belum bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka seorang rasul tersebut, seorang laki-laki tersebut, dia berkata, qala lau tola'tu ala khati'ati wa dhanbi baini wa baina rabbi lakana khairan li min hadal amri alladhi tolabtuhu. Seandainya saja aku bisa mengerti, bisa menyadari, bisa melihat, ditunjukkan kepadaku tentang dosa-dosaku, tentang kesalahan-kesalahanku, antara hubunganku dengan Tuhanku, itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya aku bisa tahu kesalahanku dan dosa-dosaku yang telah terjadi antara hubunganku dengan Tuhanku, kalau itu adalah lebih baik, aku bisa melihat itu atau bisa mengetahui itu daripada apa yang aku inginkan, apa yang aku cita-citakan, yaitu ingin melihat setan. Maka kemudian Allah mengutus malaikat untuk datang kepada si Rasul ini. Fa'arsalallahu ilaihi malakan. Kemudian Allah mengutus malaikat. Faqala lahu, kemudian malaikat ini berkata kepada si Rasul, Innallaha ta'ala arsalani ilaika. Allah telah mengutusku untuk datang kepadamu. Wa huwa yaqulu laka. Kemudian Allah menitipkan kalimat ini, kata-kata ini untukmu. Wa inna kalamaka hada alladhi takalamta bihi ahabba ilayya mimma madha min ibadatika. Sungguhnya Allah lebih suka dengan perkataan kamu yang terakhir ini, yang barusan kamu ucapkan ini, daripada apa yang telah kamu lakukan selama 70 tahun. Allah lebih suka kata-katamu yang mengatakan seandainya aku bisa mengetahui kesalahan-kesalahanku yang terjadi antara hubunganku dengan Tuhanku, maka itu mungkin lebih baik daripada apa yang aku inginkan selama 70 tahun. Maka Allah lebih suka kata-kata kamu yang seperti ini. Kita lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Insya Allah.